Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di perjumpaan saat ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, kehadiran Kang Odoy saat ini masih berada di wilayah Luragung Landeh. Setelah kita dipersilahkan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan salah seorang petugas desa, kita memasuki sebuah museum desa. Di sini ada Museum Peradaban Desa Luragung Landeh. Kita masuk dan ternyata di sana Masya Allah masih begitu banyak koleksi-koleksi museum, dan di antara yang sangat menarik ada sebuah boneka yang lucu tapi terlihat seram, yaitulah yang dinamakan dengan boneka Cing Cowong. Ya sahabat, mengenai cerita tentang Cing Cowong, setelah Kang Odoy berbincang dengan salah seorang petugas desa, bercerita tentang Cing Cowong. Cing Cowong ini adalah sebuah tradisi dahulu yang sekarang masih dilakukan sebagai pelestarian sejarah atau pelestarian budaya. Cing Cowong yaitu sebuah tradisi memanggil hujan dengan menggunakan media sebuah boneka. Ya, Cing Cowong ini berasal dari kata cing dan cowong. Kata cing dalam bahasa Indonesia Sunda atau Sunda Indonesia memiliki arti yang sama, kata cik. Jadi cing itu dengan cik itu artinya sama, yang berarti coba dalam bahasa Indonesianya. Ya, kata cowong dalam bahasa Indonesia berarti biasa berbicara keras. Jadi dari segi bahasa Cing Cowong memiliki arti biasa berbicara keras, begitu sahabat. Nah, Cing Cowong berasal dari kata cing yang berarti teguh dalam bahasa Indonesia, artinya atau terka, diteguh, diterka. Dan cowong merupakan kependekan dari kata wong yang dalam bahasa Jawa berarti orang. Maka dengan demikian jika disatukan, kata Cing Cowong ini tersebut memiliki arti coba terka siapa orang ini. Nah, mengapa dinamakan demikian? Karena bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat desa Luragung Landeh merupakan campuran antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Karena desa ini merupakan desa terujung di Kabupaten Kuningan yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes di Jawa Tengah. Oke sahabat, peristiwa yang melatar belakangi diselenggarakannya upacara ini adalah terjadinya kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan sehingga berdampak kepada penghasilan masyarakat yang mayoritas adalah petani. Hal ini sesuai dengan cerita yang dituturkan Nawita dan cerita lisan masyarakat Luragung pada umumnya, bahwa kehadiran Cing Cowong disebabkan oleh suatu keadaan yang mendesak dan darurat. Pada masa lalu di daerah Luragung terjadi kemarau yang panjang sehingga para petani menjadi resah. Sawah dan ladang para petani banyak yang gagal panen akibat dilanda kekeringan. Upacara ini dipimpin oleh seorang yang dinamakan punduh. Punduh adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan khusus di bidang agama dan kepercayaan setempat yang diperoleh karena inisiatif sendiri dan dianggap memiliki kecakapan khusus untuk berhubungan dengan makhluk dan kekuatan supernatural. Sejak tahun 1981 sampai sekarang,
Upacara Cingcowong dikelola oleh Nawita, cucu dari Rasih, dan merupakan generasi keempat. Proses pewaris punduh Cingcowong dilakukan secara turun-temurun. Menurut Nawita, seorang punduh dipilih bukan karena kedekatan atau telah direncanakan terlebih dahulu, tetapi berdasarkan panggilan batin atau atas dasar bisikan gaib. Kemudian calon punduh yang dipilih akan diwariskan mantra pemanggil hujan serta tata cara pemanggilan hujan. Calon punduh tersebut juga diwajibkan terlebih dahulu melakukan puasa sebelum ia dibekali dengan kemampuan menjalankan tradisi Cingcowong sebagai punduh. Nah, pertunjukan Cingcowong dipagelarkan oleh 6 orang yang memiliki tugas masing-masing. Di antaranya punduh Ibu Nawita. Beliau adalah satu-satunya punduh atau kuncen Cingcowong di Kabupaten Kuningan. Punduh merupakan pimpinan upacara Cingcowong. Dengan kemampuannya dipercaya masyarakat setempat dapat mendatangkan hujan melalui perantara boneka Cingcowong. Pembantu punduh yaitu Hajah Itit dan Nining Waskini. Mereka bertugas membantu punduh dan Nawita dalam memegang boneka Cingcowong. Ibu Warsinah memainkan alat musik berupa buyung yang biasa dipakai sebagai alat menyimpan air dan tak dari tanah liat. Ibu Kesih memainkan alat yang biasa memainkan alat berupa bokor atau cenong yang biasa dipakai sebagai pas bunga. Nah, dari bahan tembaga atau kuningan, sedangkan Ibu Wartinah berperan sebagai sinden. Sedangkan peralatan yang biasa dipergunakan untuk upacara Cingcowong yaitu ada taraje. Taraje ini maknanya atau tangga yang terbuat dari bambu yang berfungsi untuk membawa atau menyambut turunnya arwah lelembut, atau dalam peribahasa untuk menyambut turunnya bidadari. Dan yang kedua samak atau tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan yang berfungsi sebagai alas tempat duduk pagelaran tersebut. Yang ketiga sisir dipergunakan untuk menata rambut boneka Cingcowong pada saat upacara berlangsung. Yang selanjutnya itu cermin atau kaca yang biasa difungsikan sebagai alat bagi punduh untuk memperlihatkan boneka dan raut wajah boneka Cingcowong kepada para bidadari yang akan memasuki tubuh boneka Cingcowong. Terus ada bunga kamboja yang dicampur dengan air yang dipergunakan sebagai saweran pada sisi terakhir upacara Cingcowong. Nah, saweran bunga kamboja ini dengan air ditunjukkan sebagai media pemancing turunnya hujan. Ada lagi terus boneka Cingcowongnya yang terbuat dari batok kelapa yang dilukis menjadi putri cantik dengan badan terbuat dari rangkaian bambu yang diberi baju dan sempur atau selendang, serta diberi kalung yang terbuat dari bunga kamboja. Nah, selain alat untuk prosesi upacara Cingcowong, terdapat pula alat-alat pengiring yang berfungsi sebagai alat musik pada pagelaran Cingcowong. Di antaranya ada jambangan yang terbuat dari kuningan atau bokor, terus tempayan atau buyung, terus ruas bambu sepanjang kurang lebih 20 cm dengan diameter kurang lebih 1 cm untuk dipergunakan untuk memukul ceneng kuningan untuk mengiringi irama buyung. Terus ada hihit atau kipas dari anyaman bambu yang merupakan yang dipergunakan untuk memberi efek suara pada buyung. Nah, pertunjukan upacara Cingcowong tidak dapat dilepaskan dari tahap persiapan ritualnya. Berikut dipaparkan tahapan persiapan yang harus dilakukan oleh seorang punduh sebelum dilaksanakannya upacara Cingcowong. Ya, boneka
Cingcowong didandani dengan cara mendandani dan memoles kembali boneka dan menggunakan rarangken atau aksesoris berupa kalung yang terbuat dari untayan bunga Kamboja. Dan terus mempersiapkan aneka sesajen, membawa boneka Cingcowong dan aneka sesajen ke parit atau comberan terdekat dan menyimpannya di tepi comberan tersebut. Terus lagi menyediakan peralatan yang akan digunakan pada waktu upacara seperti taraje. Terus Ibu Nawita melakukan puasa selama 3 hari atau minimal 1 hari sebelum upacara dilaksanakan. Nah, tahapan pelaksanaan upacara Cingcowong, para penabuh alat yang memainkan alatnya yaitu Ibu Warsina memukul buyung dengan menggunakan hihid atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu, dan Ibu Kasem memukul bokor dengan menggunakan 2 buah ruas kayu sepanjang masing-masing 40 cm mengiringi sinden yang bernyanyi. Adapun lagu Cingcowong ini sebagai berikut, sahabat. Nah, untuk lagunya ini Kang Odoy kurang paham mengenai nadanya atau lagunya seperti apa, cuman dari teksnya ini lagu Cingcowong ini begini. Cingcowong, Cingcowong, bil guna bil lembayu, salalalala lenggut, lenggute anggedani, aya panganten anyar, aya panganten anyar, lili lili pring, denok simpring ngaliro, mas borojol gedog, mas borojol gedog, lilir guling gulinge sukma katon, gelang-gelang layone, layone putra maukung, maukung mengundang dewa, angin sukma, bidadari lagi teka, bidadari lagi teka, jak rujak ranti, kami junjung kami loko, pajulo julo temu bumiring mandiloko. Nah, ini sahabat yang dinamakan dengan lagu dalam mengiringi upacara Cingcowong ya, sahabat. Nah, di tengah ruangan Ibu Nawita ini memangku boneka masuk arena dan berjalan di antara anak taraje, diikuti oleh Ibu Itit dan Ibu Waskini secara beriringan, dan ujung awal sampai ujung akhir taraje bolak-balik selama 3 kali. Kemudian Nawita duduk di tengah-tengah tangga sambil tetap memangku boneka. Wajah boneka Cingcowong diperlihatkan ke arah cermin kecil yang dipegangi oleh Ibu Waskini yang duduk menghadapi boneka sambil memegang sabuk yang dikenakan boneka. Setelah selesai memperlihatkan boneka, melalui kaca selanjutnya Ibu Nawiti memegang sisir dan digerakkan di atas kepala boneka seolah-olah sedang menyisir rambut. Nah, boneka ini selain bergerak bisa juga mengejar penonton yang tidak percaya bahwa Cingcowong tersebut adalah dirasuki arwah lembut. Bahkan bisa juga mengejar-ngejar karena suka pada seseorang dan pada orang yang mengolok-olok. Cingcowong tersebut telah dirasuki arwah lembut, bahkan juga bisa mengejar-ngejar karena suka pada seseorang, pada orang-orang yang mengolok-olok dengan kata Cingcowong, Cingcowong, hulu canting awak bubu, Cingcowong, Cingcowong, kepala canting badan bubu. Kemudian air dan bunga Kamboja yang telah disiapkan dalam wadah diciprat-cipratkan kepada para penonton sambil mengucapkan kata hujan, hujan, hujan. Ya, itulah sahabat sekilas tentang tata cara upacara memanggil hujan dengan media boneka Cingcowong. Inilah salah satu tradisi masyarakat desa Luragung terutama, dan khususnya umumnya juga di Kuningan ini masih terjaga. Ya, sebuah tradisi yang patut kita hargai sebagai kekayaan hasanah budaya, sahabat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odo Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.
Juga aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.